Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk kembali berjumpa di channel ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga hari ini hati kita semua dalam keadaan tenang, penuh syukur, dan senantiasa mendapatkan rahmat serta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya doakan semoga saudara-saudaraku semuanya diberikan kesehatan, kelapangan rizki, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu dan inspirasi Islami setiap harinya. Dukungan dari kalian sangat berarti untuk terus menyebarkan dakwah dan mengingatkan sesama tentang makna kehidupan. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga hari ini hati kita semua dalam keadaan tenang, penuh syukur, dan senantiasa mendapatkan rahmat serta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya doakan semoga saudara-saudaraku semuanya diberikan kesehatan, kelapangan rizki, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu dan inspirasi Islami setiap harinya. Dukungan dari kalian sangat berarti untuk terus menyebarkan dakwah dan mengingatkan sesama tentang makna kehidupan. Saudaraku, dalam kehidupan ini ada satu hal yang pasti dan tidak bisa dihindari oleh siapapun, yaitu kematian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap perjalanan menuju akhir kehidupan memiliki tanda-tanda yang halus, lembut, dan penuh rahasia. Tanda-tanda ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi justru menjadi pengingat kasih sayang Allah kepada hambanya. Ia adalah isyarat lembut bahwa waktu di dunia sudah hampir selesai, dan ruh sedang bersiap untuk kembali kepada Sang Pencipta. Dalam pandangan para ulama, tanda pertama yang sering muncul menjelang kematian adalah rasa menggigil yang datang dari ujung kaki, perlahan menjalar ke seluruh tubuh hingga ke ujung rambut. Menggigil ini bukanlah karena suhu dingin atau penyakit, tetapi karena proses pelepasan ruh dari jasad telah dimulai. Ujung kaki yang terasa dingin menandakan bahwa energi kehidupan mulai surut. Perlahan rasa itu naik ke atas, menyentuh dada, bahu, hingga ke kepala. Saat itu, tubuh manusia seakan sedang berpisah dengan dirinya sendiri. Namun, bagi orang yang beriman, proses ini bukanlah penderitaan, melainkan panggilan lembut dari Allah agar bersiap. Tubuhnya mungkin menggigil, tapi hatinya menjadi tenang. Ia mulai memperbanyak zikir, memohon ampun, dan melepaskan dunia. Sebaliknya, bagi orang yang lalai, tanda ini sering disalahartikan sebagai gejala biasa, padahal Allah sedang memberi waktu untuk kembali mendekat. Tanda berikutnya adalah denyutan pada pusar, titik kehidupan pertama manusia ketika berada di dalam kandungan. Di sanalah kehidupan dimulai, dan dari sanalah pula perjalanan ruh akan berakhir. Denyutan yang terasa di pusar menjelang kematian bukanlah kebetulan. Ia adalah isyarat bahwa sumber kehidupan mulai menutup dirinya. Ruh yang selama ini mengalir melalui tubuh mulai menarik energi dan perlahan memutuskan hubungan dengan jasad. Para ulama menyebut orang-orang soleh yang merasakan tanda ini seringkali menyadarinya secara rohani. Mereka menenangkan diri. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika ruh mulai perlahan berpisah dari jasad,
Manusia memasuki fase yang sangat halus antara dunia dan akhirat. Tubuh masih bernafas, mata masih terbuka, tetapi hati mulai melihat sesuatu yang tidak lagi terlihat oleh manusia lain. Inilah saat di mana tabir dunia mulai terbuka dan mata batin seseorang mulai menatap ke alam yang abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna lil mauti sakaratin." Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat atau kesakitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sakaratum maut bukan hanya tentang rasa sakit fisik, tetapi juga perjalanan ruh meninggalkan tubuh yang selama ini menjadi rumahnya. Ruh itu ditarik perlahan, seperti benang yang keluar dari serabut kapas, tidak kasar, tetapi penuh rasa. Setiap tarikan membawa kenangan, dosa, dan amal. Bagi orang beriman, Allah memudahkan proses ini dengan kelembutan dan cahaya iman yang menenangkan. Namun bagi mereka yang jauh dari Allah, sakaratul maut bisa terasa berat, seolah-olah seluruh tubuh menolak untuk dilepaskan. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa malaikat datang dalam dua wujud. Untuk orang beriman, malaikat rahmat turun dengan wajah yang putih bersinar, membawa kain kafan dari sorga dan wewangian yang harum. Mereka duduk di dekat kepala orang itu dan berkata dengan lembut, "Ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ikhruji ila maghfiratim minallahi wa ridwan." Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan keriduan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Ketika kalimat itu diucapkan, wajah orang beriman menjadi tenang. Bibirnya mungkin bergetar pelan, mengucapkan la ilaha illallah. Ia tidak lagi melihat keluarganya, tidak lagi mendengar dunia, karena yang ia saksikan adalah cahaya yang menuntunnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ia hanyalah pintu menuju kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang tidak lagi mengenal waktu, rasa lapar, haus, atau sakit. Dunia ini hanya tempat singgah yang sementara. Tempat kita menanam amal sebelum berpindah ke negeri ababi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan dalam sebuah hadis, "Aksiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Hadis ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk membangunkan hati yang sering tertidur dalam urusan dunia. Sebab setiap kali kita mengingat kematian, hati akan melembut, amarah akan mereda, dan keinginan dunia akan terasa kecil. Kita akan mulai bertanya pada diri sendiri, sudah cukupkah bekal yang kubawa? Sudahkah aku memaafkan orang lain? Sudahkah aku minta maaf atas kesalahanku? Saudaraku, jangan menunggu tua untuk bertaubat, karena kematian tidak mengenal usia. Jangan menunggu waktu senggang untuk berbuat baik, karena waktu tidak pernah menunggu. Jadikan setiap hari kesempatan untuk mendekat kepada Allah, meski hanya dengan satu doa, satu sedekah, atau satu senyuman tulus. Sebab semua itu akan menjadi cahaya ketika dunia ini kita tinggalkan. Dan jika suatu hari nanti kita melihat orang yang sedang dalam sakaratul maut, janganlah panik atau menangis di hadapannya. Bacakanlah kalimat la ilaha illallah, bisikkan zikir lembut di telinganya, dan doakan agar ruhnya keluar dengan tenang. Sebab di saat-saat terakhir itu, setiap bisikan baik bisa menjadi